ya telat abis kelas nih. Nggak apa-apa. Habis kelas apa, Kar? Ini akuntansi forensik dan investigasi fraud. Walah, aku sama Intan baru aja kemarin ambil kelas itu. Oh iya, kan kalian sekelas ya? Ngomong-ngomong kalian lagi ngapain sih kok kelihatannya serius banget? Ini kita lagi ngerjain tugas akuntansi forensik. Oh alah, tugas apa tuh? Analisis kasus fraud pada perusahaan pelayaran armada daerah, Kar. Lah, berarti tugas kita sama dong. Wah, kebetulan tuh. Kita diskusiin bareng aja yuk. Yuk. Guys, tapi aku masih belum baca lagi sih kasusnya. Jadi sebenarnya kasusnya itu bahas tentang apa sih? Nah, jadi gini, Kar. Kasus ini tuh terkait perusahaan pelayaran armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC. Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD itu melaporkan sejumlah fakta penyimpangan yang berdampak pada kerugian negara saat dipimpin oleh Mr. B atau Direktur Utama BUMD. Indikasi korupsi berupa penggelapan dana didapat dari adanya tunggakan biaya docking kapal yang didanai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis. Selain itu, terdapat tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama bernama Mr. C, atau pengawas kapal feri dari perusahaan BUMD tersebut. Tim penyidik pun menindak kasus tersebut dan menduga ada kebocoran pendapatan pembayaran yang didapat dari pembayaran KMPA dan KMPB tahun XX1X dan XX2X. Dalam berita acara tahun XXX1, pada saat penggeledahan, Mr. B tidak berada di kantor. Informasi yang diperoleh yang bersangkutan sementara berada di luar provinsi ABC. Nah, terus juga penyalahgunaan tanggung jawab dalam manajemen transportasi itu udah jadi masalah serius yang berkaitan erat dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yang merugikan keuangan negara. Contohnya kayak kasusnya Kementerian Perhubungan Jakarta yang berhubungan sama dugaan penerimaan suap terkait izin perkapalan. Oh alah, nah di nomor 1 ini kan pertanyaannya apakah ada indikasi ketidakwajaran dalam kasus ini. Nah menurutku sendiri ada 3 indikasi ketidakwajaran nih di kasus ini. Pertama, adanya tunggakan biaya docking kapal yang didanai oleh subsidi angkutan pelayaran perintis. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya ketidakwajaran karena jika biaya docking kapal merupakan biaya yang disubsidi oleh angkutan pelayaran perintis dan biaya ini telah dibayarkan, maka seharusnya tidak terdapat tunggakan biaya docking sesuai yang dilaporkan Ketua Badan Pengawas BUMD tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Mr. C yang secara sengaja meminta bantuan staf pengawas lapangan untuk menyerahkan pungutan bagi setiap trip kapal sebesar Rp500.000. Jika dikalikan 6 trip per hari, maka kerugian yang dialami perusahaan mencapai Rp3 juta. Hal ini tentu merupakan kerugian yang material bagi perusahaan dan menjadi indikasi ketidakwajaran. Lalu yang ketiga, terdapat kebocoran pendapatan pembayaran KMPA dan KMPB, di mana seharusnya fee ini masuk ke dalam pendapatan perusahaan tersebut. Akan tetapi, uang tersebut nyatanya tidak masuk ke kas perusahaan, sehingga hal ini menjadi indikasi ketidakwajaran, karena jika pihak manajemen jujur, fee yang didapat dari pembayaran kedua KMP tersebut seharusnya menjadi pendapatan yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, potensi kecurangan yang dapat terjadi pada kasus tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W terjadi di penerimaan kas atau disebut juga asset misappropriation dalam bentuk cash larceny. Sementara pada kasus pungutan liar yang terjadi, kecurangan ini tergolong sebagai tindakan korupsi dalam bentuk economic extortion dan conflict of interest yang mengarah pada kolusi. Kemudian pada kasus kebocoran pendapatan pembayaran yang didapat dari pembayaran KMPA dan KMPB, potensi kecurangan ini dapat terjadi di penerimaan kas dalam bentuk skimming, di mana kas hasil pembayaran fee tersebut digelapkan sebelum masuk dalam pembukuan perusahaan. Oh alah, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 3 aja ya. Aku mau jawab nih yang nomor 3, kebetulan minggu lalu materi ini dijelasin di kelas. Nah, jadi bentuk kecurangan yang terjadi pada perusahaan pelayaran armada daerah milik Pemprov ABC dapat dibuktikan melalui proses audit investigatif yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kegiatan bidang investigasi yang terbagi menjadi 3 langkah audit investigatif, yaitu pertama, pra-perencanaan. Auditor menetapkan kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima kasus penyimpangan yang ada untuk dilakukan audit investigatif, yaitu kriteria terkait adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan atau penyalahgunaan wewenang dan indikasi kerugian keuangan negara. Kedua, perencanaan audit. Auditor mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit, serta merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit. Ketiga, pelaksanaan audit. Pada langkah ini, auditor menggunakan prosedur maupun metode pengumpulan bukti yang relevan, cukup,
dan kompeten dalam upaya mengungkapkan fakta-fakta dan proses kejadian, sebab dan motif penyimpangan, pihak-pihak yang terlibat, serta dampak dari penyimpangan tersebut. Wah iya bener juga, aku kayaknya udah lupa deh materi minggu lalu. Makanya kalau di kelas jangan tidur, Tan. Nah, kita lanjut ke nomor 4 aja ya. Kalau kerugian yang dialami perusahaan BUMD ini bisa dihitung menggunakan metode total loss dengan rincian kerugian keuangan yaitu: pertama, kerugian sebesar Rp1.285.613.300 sebagai akibat dari penggelapan pembayaran biaya docking kepada dok perkapalan W. Kedua, kerugian akibat pungutan liar sebesar Rp3 juta per hari yang diperoleh dari 6 trip per hari dikalikan dengan Rp500.000 oleh Mr. C selaku pengawas kapal penumpang dari BUMD tersebut, yang sekaligus merupakan adik kandung dari Direktur Utama BUMD tersebut, yaitu Mr. B. Ketiga, pendapatan perusahaan dari pembayaran KMPA dan KMPB dengan fee sebesar 10% dari nilai kontrak yang tidak masuk ke dalam kas perusahaan. Teknik wawancara ditujukan kepada pihak-pihak yang berada di luar lingkaran kecurangan terlebih dahulu, seperti masyarakat pengguna kapal, staf pengawas lapangan, serta KMPA dan KMPB dengan tujuan untuk menggali informasi terkait fakta-fakta kecurangan yang terjadi. Adapun pihak-pihak yang diwawancara paling akhir adalah pihak yang terlibat di dalam kecurangan atau yang terduga sebagai tersangka utama, yaitu Satker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Direktur Utama BUMD, dan pengawas kapal penumpang sekaligus adik kandung Direktur Utama BUMD tersebut. Wah keren sih masih inget materinya. Oke kita lanjut ke nomor 5 aja ya. Jadi menurutku nomor ini tuh kaitannya sama tanggung jawab auditor. Nah yang pertama ada menemukan dan melaporkan kasus yang ada selama proses audit. Yang kedua, mengikuti prosedur dan standar audit yang berlaku. Yang ketiga, mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung laporan dan bersikap transparan terhadap bukti yang ada. Dan keempat, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit. Nah, terus kita sekalian lanjut aja ke nomor yang terakhir ya. Jadi kita bisa kaitin kasus ini sama fraud hexagon teori loh. Wah, apa itu? Kok kayaknya aku belum pernah diajarin ya tentang teori itu? Nah, jadi gini Kar, fraud hexagon teori itu 6 teori yang menjelaskan penyebab terjadinya fraud. Nah, kaitannya sama kasus itu kayak gini nih. Jadi, yang pertama ada stimulus yang terjadi karena tekanan hidup mewah yang dialami Mr. B dan C sebagai pejabat, yang mana hal tersebut di luar kemampuan yang sebenarnya. Kedua, kapabilitas yang berasal dari kemampuan untuk mengabaikan kontrol internal perusahaan dan mengangkat anggota keluarga dalam struktur jabatan. Ketiga, dugaan kolusi yang dilakukan oleh Mr. B dengan Mr. C pada kasus pungli, Mr. B dengan staf yang bertugas mencatat jumlah pendapatan pada kasus kebocoran pendapatan pembayaran, dan Mr. B dengan staf pembayaran dok perkapalan W pada kasus penggelapan aliran dana. Keempat, peluang yang diindikasi dari lemahnya pengendalian internal perusahaan dan adanya kolusi. Kelima, rasionalisasi atau anggapan pembenaran dari tindak kecurangan. Contohnya, pembenaran dari Mr. B dan C bahwa pengambilan dana tersebut wajar karena mereka merasa sudah bekerja keras dan tidak mendapat gaji yang cukup dari perusahaan. Terakhir, ego yang dapat terjadi karena kedua pihak merasa memiliki jabatan tinggi dan adanya hubungan keluarga yang memberi mereka wewenang untuk mengontrol perusahaan Sekaligus berada di dalam sistem pengawasan internal. Berarti kalau bisa kita simpulkan, dari beberapa indikasi ketidakwajaran pada kasus korupsi di perusahaan BUMD ini, auditor dapat membuktikan penyimpangan tersebut melalui tahap perencanaan, dan pelaksanaan audit, yang juga bertanggung jawab dalam menemukan dan melaporkan pelanggaran, mengikuti prosedur dan standar audit, mengumpulkan bukti, serta menjaga kerahasiaan informasi. Nah, kasus ini juga dapat dikaitkan nih dengan fraud hexagon teori yang terdiri dari stimulus, kapabilitas, kolusi, peluang, rasionalisasi, dan ego. Betul tuh Mbak. Oh iya, menurutku perusahaan ini tuh juga perlu nerapin sistem pengendalian internal yang memadai. Terus juga memperbaiki proses pengangkatan jabatan untuk menghindari kolusi dan nerapin sistem whistleblowing yang efektif sebagai sarana pelaporan atau pengaduan kecurangan. Wah, setuju tuh Tan. Yeay, berarti kita udah selesai nih tugasnya. Nah, ngomong-ngomong kalian lapar nggak guys? Lapar banget, Kar. Gimana kalau kita ke kantin aja? Yuk, aku juga udah lapar banget nih. Yes.